Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 2 dari rangkaian klemper, yaitu negatif klemper circuit atau rangkaian klemper negatif. Nah, yang maksudnya adalah di mana sinyal input akan digeser ke daerah negatif atau di bawahnya 0. Jadi seperti itu. Kalau positif klemper tadi, sinyalnya akan digeser ke daerah positif atau di atasnya 0. Sekarang di bawahnya 0. Oke, cara kerjanya gimana? Kita bahas kali ini pada video ini. Oke, langsung saja ke pembahasan. At the time when the positive half of the AC input is applied, jadi pada saat siklus positif, dari input dimasukkan pada rangkaian ini, the diode comes to forward bias condition. Jadi diodanya akan menjadi forward bias atau akan on. That result in no load current at the output. Jadi akan menyebabkan di mana kondisi ini akan menyebabkan arus tidak mengalir pada output atau pada resistor ini ya. Jadi kalau kita lihat pada saat siklus positif, kalau siklus positif kan plusnya di atas, minusnya di bawah, arusnya akan mengalir. Yang warna biru ini mengalir ke sini. Nah, dioda ini dalam kondisi forward atau on. Nah, arusnya akan mengalir ke arah yang biru dan tidak mengalir pada resistor ini. Ini tidak akan dialiri arus. Jadi bisa kita lihat di sini. That result in no load current at the output. Jadi di mana dengan on-nya dioda ini arus tidak akan mengalir pada R atau pada beban atau pada output. However, a forward current flows through the diode that charge the capacitor to the peak of the AC signal, but again with inverse polarity. Jadi bagaimanapun juga arus forward ini yang melewati dioda akan mengisi charge atau mengisi kapasitor sampai tegangan puncak dari input. Jadi pada kapasitor ini akan ada tegangan positif, siklus positif ini pada kapasitor, but with inverse polarity, tetapi dengan polaritas yang berkebalikan. Kalau kita lihat di sini di inputnya polaritasnya plus minus di atasnya, maka plusnya untuk yang kapasitor ada di sebelah sini, plus minus. Maksudnya inverse polarity itu dia polaritasnya berlawanan dengan input. Jadi antara polaritas kapasitor dan polaritas input, tegangan input ini akan berkebalikan. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam kondisi inputnya positif, siklus positif, maka kapasitornya terisi atau charging. Dan kondisi diodanya forward. Outputnya nggak akan ada tegangan di situ. Nah, the capacitor here is charged up to the forward bias condition of diode. Jadi kapasitor ini terisi dikarenakan kondisi forward dari dioda atau kondisi on dari dioda. Oke, jadi tegangannya tersimpan di sini dulu ya. Jadi kalau kita lihat secara gamblang di sini inputnya ini ada siklus positif dan siklus negatif. Siklus positifnya ada di atas 0, siklus negatifnya ada di bawah 0. Dan bisa kita lihat secara langsung di sini, maka outputnya akan semuanya berada di bawah 0. Outputnya akan semuanya berada di bawah 0. Nah, pada simulasi di sebelah kanan ini ya, bisa kita lihat ini rangkaiannya, outputnya ini inputnya. Jadi inputnya ini, nah seperti ini yang merah, outputnya yang kuning ini ya. Oke. Itu siklus positif. Selanjutnya kita ke siklus negatifnya. Seperti apa di siklus negatifnya? When negative half, jadi pada saat siklus negatif yang ini ya. Tadi sudah kita ceritakan siklus positif, sekarang siklus negatif. When negative half of AC signal is applied, pada saat
siklus negatif, jadi plusnya ada di bawah kalau siklus negatif dan minusnya ada di atas. The diode now becomes reverse bias. Jadi bisa kita lihat ya, ini sudah ada tegangan ya tadi di sini ya sebesar Vm, anggap saja Vm. Jadi positifnya harus kita perhatikan, positifnya ada di sini, negatifnya ada di sini. Bisa dilihat pada slide sebelumnya. Jadi diodanya di sini reverse, diodanya ini reverse. Kondisi diodanya reverse. This allow load current to appear at the output of the circuit. Jadi hal ini memungkinkan dengan reverse-nya dioda ini, kita lihat ya plusnya ada di sini, maka dengan reverse-nya dioda ini menyebabkan arus akan mengalir ke load atau ke beban resistor ini. Jadi arusnya mengalir ke sini. Nah, jalur ini tidak akan melewati dioda karena dia reverse. Lewat ke R, ke sini, dan kembali lagi ke sini. Jadi muternya itu. Jadi dioda ini tidak akan dilewati karena dia reverse. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Now this non-conducting state of the diode discharge the capacitor. Jadi dalam kondisi dioda ini reverse atau off ya, mati, maka kapasitor yang ada di atas ini akan discharge. Kapasitor di atas ini akan discharge dan arah aliran arusnya sesuai anak panah yang merah ini tanpa melewati dioda. So at the output, a summation of capacitor voltage along with the input voltage is achieved. Jadi pada output akan terlihat tegangan sebesar penjumlahan tegangan kapasitor dan tegangan input AC. Jadi pada saat siklus negatif ini maksudnya tegangan input AC itu tegangan pada saat siklus negatif ini. Oleh karena itu nilai outputnya adalah dalam hal ini minus ya, karena ini plusnya ada di bawah. Nah, di sini minusnya ada di atas. Jadi antara tegangan yang ada di kapasitor dan tegangan input ini sebesar Vm ini akan dijumlahkan tetapi negatif. Kalau yang positif clamper tadi positif. Kalau yang ini tegangannya negatif. Karena negatif maka sinyalnya akan berada di bawah 0. Sesuai dengan rumus ini ya. V output minus Vm. Kenapa minus? Karena dia polaritasnya negatif. Plusnya ada di bawah. Kalau kita tuliskan maka plusnya ada di bawah pada output ini. Plus minus. Jadi seperti itu. Minus Vm sama dengan minus 2 Vm. Minus 2 Vm. Oke. Kalau kita lihat pada simulasi. Oke. Ini simulasinya ya. Kita memiliki rangkaian yang sama yaitu negatif clamper. Inputnya 5 volt peak to peak. Kapasitornya sebesar 100 mikrofarad. Resistornya sebesar 30 kilo ohm. Dan di sini terdapat osiloskop. Ini sebagai input. Yang ini sebagai output. Ini output. Input sebelah kiri, outputnya kanan atas, dan ini sinyal kapasitor yang ada di bawah ini. Oke, langsung kita coba, kita simulasikan. Inputnya itu 5 volt peak ya, berarti Vm-nya itu 5 volt. Jadi yang atas ini plus 5 volt, yang bawah ini minus 5 volt. Coba kita simulasikan langsung. Nah, ini sudah keluar outputnya. Oke, langsung kita stop di sini. Inputnya ini yang merah sebelah kiri. Kita lihat standar ya, ada siklus positif, negatif, dan seterusnya seperti itu. Dan kita lihat pada saat siklus positif ini, maka tidak ada tegangan yang muncul pada output. Kenapa? Karena kondisi diodanya forward. Kita lihat di sini.
yang awal tadi. Nah, ini kondisi diodanya forward. Jadi langsung ke sini tanpa melewati R, ini langsung ke sini. Jadi ini kondisinya forward. Jadi tidak melewati resistor ini. Bisa kita silang boleh. Jadi ini tidak dilewati arus. Nah, bisa kita lihat juga di sini karena ketidakidealan atau dalam prakteknya itu dioda memiliki tegangan drop ya di sini sebesar, kita lihat di sini yaitu sebesar 0,5 0,57 atau 579 mV. Anggap saja 0,5 0,57 mili 0,57 volt. Makanya muncul sedikit di sini. Jadi ujungnya ada di sini muncul sedikit ya. Jadi tidak pas di 0 atau di bawahnya 0 pas, tidak, tetapi muncul sedikit di sini sebagai kompensasi tegangan drop dari dioda. Oke, di situ. Inputnya positif, ini outputnya hanya ada tegangan dioda di sini dan tegangan input seluruhnya, hampir seluruhnya akan masuk pada kapasitor. Jadi ini masuk pada 100 mikro ini. Terus apa yang terjadi pada kapasitor? Pada saat itu juga maka tegangan kapasitor akan langsung naik. Nah, setelah mencapai tegangan threshold atau tegangan dropnya dioda, dia akan langsung naik. Terisi penuh sebesar tegangan maksimumnya, VM-nya, yaitu di sini 4,6. Nah, 4,6 kurang lebih 4,6 atau 4,5 di sini juga, atau 4,6, begitu saja dibulatkan. Jadi 4,6 yang tersimpan dalam kapasitor ini. Nah, itu pada saat siklus positif. Terus yang kedua, pada saat siklus negatif, pada saat inputnya siklus negatif di sini, apa yang terjadi pada saat siklus negatif seperti yang ada di pembahasan sebelumnya? Pada saat siklus negatif, ini dioda akan reverse. Anda lihat polaritasnya, input plusnya di bawah, minusnya di atas. Nah, kita harus melihat polaritasnya kapasitor juga, plus minus, dan ini saling menjumlahkan dan kondisi diodanya reverse. Maka semua tegangan, baik itu tegangan input ataupun tegangan yang ada di kapasitor ini akan langsung masuk ke R, akan langsung masuk ke tegangan output. Jadi seperti itu. Jadi tegangan yang ada di kapasitor ini dan tegangan input yang negatif ini akan langsung ke output resistor. Oke, jadi semua tegangan akan terlihat pada output. Jadi akumulasi antara tegangan yang ada di kapasitor dan tegangan yang ada di input AC-nya, dalam hal ini input yang siklus negatif ini. Jadi seperti itu ya. Bisa kita lihat juga di sini untuk tegangan kapasitornya, dia akan stabil terus sebesar 4,5, sekitar 4,5. Jadi seperti itu. Tegangan di kapasitor selalu 4,5. Nah, dan dia sebagai ini tambahan saja ya. Jadi tegangan pada kapasitor ini akan cas pada saat siklus positif dan discharge pada saat siklus negatif, dan itu berlangsung terus-menerus. Tegangan pada kapasitor seperti itu. Adapun proses cas discharge ini, nah, karena pemilihan nilai R dan C yang cukup besar ini, R-nya 330K dan C-nya 100 mikro, maka tegangan di kapasitor ini terlihat stabil. Padahal di dalam kapasitor ini sudah mengalami proses charge dan discharge, pengisian dan pengosongan tegangan. Jadi tidak terlihat, hampir tidak nampak. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat inputnya ini jadi seperti ini dan outputnya akan digeser ke bawah. Jadi seperti itu. Jadi tegangan output ini merupakan akumulasi, saya ulangi lagi,
merupakan akumulasi tegangan yang tersimpan pada kapasitor ini, di sini ya tegangannya, nah, di kapasitor ini, dan tegangan input negatif. Perlu diingat. Kenapa kok negatif saja? Karena pada saat input positif tidak ada arus yang mengalir pada output, sehingga hampir tidak ada tegangannya kecuali tegangan drop dari dioda. Jadi seperti itu ya. Jadi pada saat siklus ini outputnya, kalau kita lihat dari sisi outputnya di sini ya, pada saat siklus positif ini, pada saat siklus positif tegangannya hanya nampak tegangan dioda kecil ini saja, kecil ini saja, kecil, 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 kecil di sini ya. Nah, pada saat siklus negatif, nah mulai di sini ya, mulai 0, siklus negatif, maka semua tegangan akan dikeluarkan, baik itu dari kapasitor ataupun dari tegangan input negatif. Nah ini, jadi sampai sini dikeluarkan, nah terus turun, turun lagi. Nah jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang klemper negatif ini, outputnya jadi ada yang di bawah ini. Bisa kita lihat lagi, coba pada slide berikutnya. Nah ini untuk percobaannya, kita lihat di sini. Untuk yang atas ini adalah tegangan input yang ini, warna kuning ini tegangan input atau sinyal input, dan yang biru ini sinyal outputnya. Jadi bisa kita lihat di realnya secara percobaan ada juga di sini tegangan dioda drop ini ya. Nah, memotong sumbu X sebesar 0,5 atau 0,6 tergantung dioda yang dipakai. Nah ini ya, jadi ada di bawah ini. Yang kuning input, ini input, yang biru output. Jadi seperti itu. Kurang lebih sama dengan yang ada di gambar ini. Oke, terima kasih. Begitu jadi untuk penjelasan negatif klemper circuit, rangkaian klemper negatif. Jadi penggeserannya ke bawah, ke sumbu Y yang bawah, atau ke sumbu yang negatif di bawah 0. Selanjutnya akan kita bahas tentang positif klemper, tetapi kita kasih bias yang positif. Jadi biasnya positif juga. Jadi rangkaian klemper positif dengan bias positif untuk video selanjutnya. Terima kasih.